Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Satoto yang membahas dan berbagi informasi ringan seputar tanaman padi. Hari ini kita akan bahas seputar benih, ya. Tentang apa, mengapa, dan harus bagaimana benih tersebut dipahami. Karena apa? Karena kadang-kadang sering rancu antara varietas dan benih itu dicampur aduk, ya. Sehingga pernah saya dengar ada kata-kata pemulia benih, ya. Benih itu sebetulnya tidak dimuliakan, tapi dimurnikan. Jadi kalau pemulia, ya pemulia tanaman, ya pemulia tanaman, pemulia ikan, pemulia ternak, dan sebagainya. Nah, mungkin sebagai ilustrasi awal, benih itu kan sebetulnya pasif, ya. Jadi keunggulannya tidak akan terlihat. Di pihak lain, varietas ini yang pasif tadi harus sampai ke lahan petani dan menunjukkan kebolehannya, menunjukkan keunggulannya. Nah, karena dia pasif, maka untuk sampai ke lahan petani, si varietas ini perlu satu kendaraan, ya. Kendaraan tersebut namanya benih, ya. Jadi benih itu dipahami sebagai kendaraan yang membawa keunggulan varietas yang dibawanya ke lahan petani, ya. Kalau bisa diibaratkan mobil, ya. Mobil secara fisik ada bodi, ada roda, ada kaca spion, dan segala macam. Itu secara fisik, itu mobil, itu benih. Nah, mobil ini bermacam-macam merek, kan. Nah, merek-merek itulah yang disebut varietas. Ada Pajero, ada Fortuner, dan lain-lain, ya. Nah, masing-masing varietas itu punya potensi. Misalnya produktivitasnya 9 ton, tahan wereng coklat, tahan hawa daun bakteri, mutunya bagus, umurnya sangat genjah. Itu keunggulan. Nah, sama aja, mobil-mobil merek tadi punya keunggulan, seperti misalnya dia mampu berpacu 200 km per jam, ya. Dia nyaman, suspensinya empuk, dan lain-lain. Nah, keunggulan-keunggulan itu tidak di semua tempat dapat diekspresikan atau diwujudkan, tetapi perlu persyaratan-persyaratan tertentu. Yang mungkin yang jelas adalah untuk supaya bisa berlari 150 atau 200 km per jam, itu tentu tidak mungkin di pedesaan, tetapi harus di sirkuit atau minimal di jalan tol, gitu, ya. Jalan tol pun kadang-kadang macet, gitu, ya. Jadi ada beberapa kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan keunggulan itu muncul. Nah, supaya keunggulan ini muncul, yang pertama yang harus dipenuhi oleh si benih ini adalah varietas yang benihnya digunakan itu harus cocok ataupun sesuai dengan ekosistemnya. Jadi kalau dia benih dari varietas padi sawah, ya harus di padi sawah ekosistemnya. Kalau dia benih padi gogo, ya harus di lahan kering. Padi rawa juga harus di rawa. Nah, itu seperti itu. Ekosistem itu tadi kalau mobil di jalan tol, gitu, ya. Supaya keunggulannya itu muncul. Kemudian mutu, ya, mutu paling tidak di mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik, dan mutu patologis itu terjamin, ya. Nah, kalau kita analogikan di mobil tadi, ya,
supaya dia bisa lari cepat, pasti mesinnya sehat gitu ya, bannya tidak gundul, lain-lain seperti itu ya. Itu kita ibaratkan mutu benih. Kemudian lokasi dan waktunya sesuai ya. Di antara 6 tempat benih kan ada 2 itu, tempat lokasi dan tempat waktu ya. Jadi sama aja kalau kita berpadu nih, tapi waktunya jam 2 malam atau jam 3 malam itu pas sangat ngantuk, dan itu akan sangat membahayakan. Sama saja kalau di waktu dalam budidaya padi itu yang disebut off season ya. Jadi yang lainnya sudah panen, ini tinggal sendirian. Nah, itu bahaya juga. Burung masuk semua di situ, hama penyakit tertumpah di situ, dan kemungkinan berhasil itu kecil. Yang ketiga ataupun berikutnya adalah dia tersedia dengan harga yang terjangkau gitu ya. Itu untuk benih. Jadi itu antara lain mutu ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu benih sehingga dia mampu berfungsi sebagai pembawa keunggulan satu varietas. Oke, jadi tadi saya sebutkan mutu untuk benih itu pada umumnya terbagi menjadi mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik, dan mutu patologis. Mutu genetik harus dipenuhi karena ini mengekspresikan keunggulan dari varietas yang dibawanya ya oleh benih tersebut. Nah, karena itu dia penting, mutu genetik harus terjamin. Kemudian mutu fisiologis itu lebih ke arah kemampuan dia tumbuh secara normal, mampu menjalankan metabolisme secara normal, tidak tertekan, tidak stres. Itu fisiologis. Kemudian mutu fisik, nah ini yang pada umumnya yang terkandung dalam kelas-kelas benih yang diproduksi oleh produsen ya. Karena mutu fisik itu misalnya persentase kotoran, persentase campuran varietas lain, persentase benih murni dan lain-lain. Nah, itu pada umumnya yang membedakan antar kelas. Kemudian mutu berikutnya adalah mutu patologis ya. Mutu patologis terutama untuk penyakit-penyakit yang bisa ditularkan oleh benih atau lewat benih atau seedborne disease ya. Ada beberapa penyakit yang memang bisa ditularkan lewat benih, melalui benih. Oleh karena itu kadang-kadang disarankan ada seed treatment, ada perlakuan benih. Antara lain maksudnya adalah untuk mengeliminir dari penyakit-penyakit yang tertular melalui benih ya. Ini masuk di dalam mutu patologis. Tadi saya katakan bahwa varietas itu sebenarnya adalah pasif ya. Pasif untuk sampai ke lahan petani dia perlu kendaraan yang namanya benih. Jadi kalau kita ditanya varietas misalnya Ciherang itu yang mana sih? Kalau kita nunjuk benih kan berarti itu bukan Ciherang, karena itu benih secara fisik itu benih berupa biji ataupun gabah. Sehingga ada varietas ini kita namakan aset yang tidak berwujud. Nah, itu pengelompokan varietas itu dikelompokkan ke dalam aset yang tidak berwujud ya, karena memang susah ditunjukkan ya gitu. Nah, benih-benih tadi
untuk memenuhi areal tanam padi yang sekitar 10-11 juta ton, sekitar 10-11 juta hektar ya, 10-11 juta hektar per tahun di seluruh Indonesia. Taruhlah 10 juta aja, 10 juta kalau kebutuhan benih itu 15 kilo per hektar, 10 juta berarti 150 juta kilo atau 150.000 ton harus tersedia benih bersertifikat. Nah, oleh karena itu supaya ini bisa terpenuhi, maka benih-benih tadi dibuat berjenjang. Karena kalau langsung itu menggunakan BS akan kewalahan, harus tersedia NS berapa gitu ya, ataupun ini terpotong menjadi FS saja ya, harus tersedia BS berapa untuk memenuhi 150.000 ton FS ya. Jadi itu antara lain mengapa benih itu dibuat berkelas gitu ya, dengan harapan semua areal tanam padi itu bisa menggunakan benih bersertifikat. Nah, kalau toh ada perbedaan persyaratan atau perbedaan kriteria di masing-masing kelas tersebut, itu tidak sepenuhnya berarti bahwa kelas yang lebih tinggi itu produktivitasnya lebih tinggi. Tidak seperti itu. Sepanjang varietasnya sama, kemudian ditanam pada lokasi yang sama, musim yang sama, dengan menggunakan komponen budidaya yang sama, maka tidak ada perbedaan produktivitas kelas-kelas benih tadi ya. Jadi yang jelas varietasnya sama, itu tidak akan ada perbedaan produktivitas antar kelas benih. Oke, jadi apa yang bisa kita sarikan dari urean tadi adalah bahwa produktivitas kalau kita menggunakan BS itu tidak lebih tinggi jika kita menggunakan benih FS atau label kuning tidak berproduktivitas lebih tinggi dibanding label putih. Label putih tidak lebih tinggi dibandingkan label ungu. Label ungu juga demikian, tidak berarti produktivitasnya lebih tinggi dibanding label biru. Sepanjang varietasnya sama, teknik budidayanya sama, lokasinya sama ya. Tuh ya, kalau yang membedakan hasil itu bukan dari kelas benih, tapi dari lingkungan pendukungnya. Pupuknya beda, yang ini ada serangan hama penyakit, yang plotsanya tidak gitu, atau varietasnya beda. Jadi keunggulan varietas yang pada umumnya adalah daya hasil, tahan hama penyakit, mutu, umur dan sebagainya, itu memang bisa beragam, bervariasi antar lokasi, antar musim, antar petani, karena boleh jadi budidaya atau komponen teknologi budidaya yang digunakan itu beda, jarak tanamnya beda, tata kelola airnya beda, pupuknya beda, umurnya bibit beda, itu ya. Jadi bukan kelas benih, tapi lebih ke arah daya dukung lingkungan, baik yang bisa dikendalikan maupun yang tidak, itu ya. Itu perlu digarisbawahi gitu ya. Mungkin untuk hari ini itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetaplah berkarya untuk pangan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.